Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman yang menonton video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Matematika angkatan 2023. Di sini akan memaparkan salah satu sub bab uh, mengenai mata kuliah fungsi variabel kompleks, tepatnya di bab 5 tentang series. Adapun di sini dari mata kuliah ini diampu oleh dua dosen hebat. Pertama ada Bapak Ibnu Hadi MSI, dan yang kedua ada Ibu Eka Rahmika Karasasya MSI. Adapun untuk anggota dari kelompok 3 sendiri terdiri dari saya, Muhammad Fikri Masyhur, kemudian ada Rian Hansa, selanjutnya ada Kadisa Asrid Alisya, selanjutnya ada Ranti Yanka, dan yang terakhir ada Sahasika Puspasifa dengan NIM yang tertera di layar kaca teman-teman nih. Baik, di sini kita akan membahas atau menyambung untuk materi lanjutan ya dari pertemuan sebelumnya atau dari pemaparan kelompok sebelumnya, yaitu setelah kita membahas mengenai teorema Laurent, di sini kita akan membuktikan dari teorema Laurent itu sendiri. Selanjutnya di sini kita akan membahas konvergensi mutlak dan seragam deret pangkat. Kemudian ada kontinuitas tunggal deret pangkat. Yang keempat ada integral dan turunan dari deret pangkat. Dan yang kelima di sini ada keunikan representasi deret pangkat, keunikan representasi deret dan teman-teman mohon maaf. Dan yang keenam di sini ada perkalian dan pembagian dari deret pangkat itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teorema Laurent, mungkin kita bisa remind kembali mengenai uh, teorema yang sebelumnya ya, yaitu teorema Taylor gitu. Baik, di sini kita akan remind sebentar ya mengenai daerah Taylor yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, di sini mengenai daerah Taylor. Oke. Misalkan di sini kita punya FZ gitu ya. Di sini misal dan dia di sini FZ ini merupakan fungsi kompleks ya, teman-teman. Ya FZ fungsi kompleks yang analitik gitu, analitik di dalam uh, sebuah lingkaran yang terbuka teman-teman. Lingkaran yang terbuka dengan pusatnya gitu, di Z0 dan jadi-jadinya uh, dari darinya ini R. Nah, maka untuk FZ ini dapat kita tulis sebagai berikut deh. Nah, untuk FZ adalah jumlah dari turunan F n Z 0 untuk dibagi n faktorial
dikali Z min Z nol pangkat L dengan N-nya dimulai dari nol sampai tak hingga. N, nol sampai tak hingga, yang mana untuk setiap Z-nya, dia memiliki daerah yang bawah untuk Z-nya ini berada di dalam sebuah disk. Dalam sebuah disk dengan daerah seperti berikut. Nah, di sini uh, ya kita tahu ya bahwa fx Z0 ini merupakan turunan kompleks ke n dari f di titik Z0. Kemudian deret ini juga dapat disebut sebagai deret Taylor dari f di sekitar Z0. Nah, makanya dari deret tersebut kan dia punya uh, daerah-daerah seperti ini ya, gitu. Daerah tersebut merupakan konvergen mutlak ya. Dan ini dia uniform di setiap disk tertutup gitu. Jadi ini bisa kita tulis juga sebagai seperti ini para teman-teman. Nah, sini dari definisi awal yang mengenai deret ini, dapat kita lihat bahwa untuk nilainya ini dia non negatif teman-teman. Dengan dari FZ-nya, gitu. Bentuk deretnya dan daerahnya ini itu juga menandakan bahwa kita menggunakan deret Taylor ini ketika mendapatkan sebuah fungsi yang analitik di titik Z, ya di titik Z atau dalam sebuah lingkaran yang terbuka gitu, yang mana di sini yang dihasilkan adalah deret pangkat biasa ya. Soalnya kalau ini kita ekspresikan, kalau misalkan ini di sini n nya dari nol kan dia berubah nilainya gitu. Kalau misalkan di sini dimulai dari nol gitu ya, mulai dari nol kan berarti jadi satu ya, satu plus gitu. Kemudian dia dari f nol dia gitu, f nol z nol plus nol faktorial z yang z nol tambah nol ditambah f satu dikali z nol produk satu faktorial dikali z min z nol tambah satu dan seterusnya teman-teman. Nah, ketika untuk deret pangkatnya yang biasa ya. Nah, tapi bagaimana ketika kita bertemu dalam sebuah kasus gitu. Nah, deretnya ini tidak analitik gitu. Bro, mungkin dia analitik tapi eh, dalam suatu kondisi dia analitik ketika dalam Z-nya ini dia mengikuti, maksudnya dia ada deret suku negatifnya gitu teman-teman. Makanya kan di sini kita punya yang namanya deret Laurent gitu. Deret Laurent yang mana dia merupakan bentuk kepanjangan juga ya dari deret Taylor gitu, dari basicnya dari deret Taylor gitu. Nah, jadi baik deret Taylor atau deret Laurent itu dia sama-sama punya tujuan untuk menyatakan fungsi kompleks sebagai jumlah yang tidak hingga gitu. Jadi kan untuk bentuknya ini, untuk bentuk dari deret Laurent itu sendiri kan dia mungkin kalau kita bisa
pecah gitu ya antara Taylor dan Lauren gitu. Dan untuk Taylor ini dia bentuknya seperti ini ya, kurang lebih. Dari AM Z min Z 0 pangkat N gitu. Baik, untuk yang Lauren, dia dari N sama dengan negatif 3, seperti itu. Dari AM Z min Z0 pangkat N ya. Karena kan dia mencakup bagian daerah yang not yang negatif juga ya. Sementara kan untuk teater dia hanya memuat yang non negatifnya. Betul, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuktikan ya, akan membuktikan deret dari laurennya itu sendiri akan seperti apa. Nah, di sini akan kita sampaikan mengenai pembuktian dari deret lauren itu. Sama, di sini kita akan membagi pembuktian ini menjadi dua kasus, teman-teman. Yang pertama, ketika kasus eh, Z0 sebagai titik pusat ini berada di titik nol, ya. Dan yang kedua adalah ketika Z0 ini berada di sembarang titik yang bukan nol. Gitu. Nah, di sini kita akan membahas kasus yang pertama dulu, teman-teman. Kasus di mana Z0 ini sama dengan nol. Nah, di sini kita akan memulai pembuktiannya dengan membentuk sebuah anular anular tertutup ya. Dengan mana di sini kita membentuk sebuah anular tertutup eh, dari range-nya ya. Range-nya dari modulus Z ini lebih besar atau sama dari R1, tapi modulus Z-nya ini kurang atau sama dengan R2 yang termuat di dalam domain darat Lorentz itu ya, R1 kurang dari modulus Z dan modulus Z kurang dari R2. Dan interiornya memuat kedua titik Z dan kontur C. Nah, kemudian untuk apa garis-garis yang membentuk sebuah lintasan ya, di sini kita akan menyatakan gitu bahwa di sini kita akan menamai C1 dan C2 ini sebagai lingkaran R1 dan R2 gitu. Dan masing-masing dia akan berorientasi positif karena di sini kan dia dia bentuknya kontur ya teman-teman. Nah dia bentuk kontur, makanya dia clockwise ya biar dia harus berlawanan jarum jam biar dia berorientasi positif pada keduanya. Nah di sini juga kita harus memperhatikan bahwa F ini bersifat analitik pada C1 dan C2. Nah, serta di dalam domain angular di antara keduanya. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah kondisi untuk ilustrasinya. Nah, di sini untuk tambahan mengenai deskripsi ilustrasinya ya, bagaimana cara kita membentuk sebuah ilustrasi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita membentuk suatu lingkaran gamma. Itu dia berorientasi positif di sepanjang pusat Z. Nah, jadi di sepanjang pusat Z ini nanti dia dikelilingi oleh uh, sebuah garis gitu ya, atau garis melingkar yang tertutup. Dan juga di sini dikasih arah panah ya, arah panah orientasi positif, berarti dia berlawanan arah jarum jam juga. Tuh. Nah, yang mana untuk lingkaran gamma ini dia juga berada di dalam interior daerah anular. Untuk daerahnya ini adalah R1 kurang atau sama dengan modulus Z dan modulus Z kurang atau sama dengan R2. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang telah di spill tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan menggunakan adaptasi teorema Cauchy-Goursat
untuk integral fungsi analitik di sepanjang batas orientasi dari domain terhubung ganda. Nah, akan diperoleh bahwa ini berdasarkan teorema Cauchy-Coulthard, maka di sini akan menghasilkan nol ini merupakan hasil dari integral C2 dari Fs ds per S min Z dikurang integral C1 dari Fs ds S min Z dikurang integral gamma dari Fs ds S min Z. Nah, ini untuk ilustrasinya, gitu ya. Dan ya kita tahu ya bahwa untuk awalnya gitu kan, nah, awalnya kan kalau kalau misalnya terus dia tahu misalkan untuk arus satunya misalkan dia gini ya, di sini ada dua. Ini untuk ilustrasi dari Laurennya ya, sebelum di pembuktiannya. Nah, kemudian di sini ada lintasan konturnya. Lintasan kontur sederhana yang tertutup dan berorientasi positif. Nah, karena dia berorientasi positif, maka dia akan berlawanan arah jarum jam. Ketika kita ingin membuktikan bahwa bahwa di sini kita tahu ya ada Z, ya daerah Z di sini. Yang tadi kita tahu juga kalau dia dikelilingin oleh gamma, gitu. Tapi gambarnya mana? Nah, karena di sini kita tahu ya, kalau CZ ini nggak boleh keluar dari bagiannya daerah baru itu. Kan di sini kita tutup, teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan oleh eh, sebuah kontur ya, atau di sini kita sebut sebagai C2. Gitu. Nah, selanjutnya juga di sini kita nambahin lagi nih. Kita nambahin lagi namanya C1. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian lanjut untuk pemaparannya. Menurut rumus integral Cauchy, nilai dari integral ketiga adalah 2 pi I F Z. Maka diperoleh untuk rumus seperti berikut deh, teman-teman. Nah, mungkin kalau dijabarkan akan seperti ini ya. Ketika kita tahu ya bahwa nilainya ini kan Fs ds per S min Z dikurang integral C1 dari Fs ds S min Z. Nah, di sini kita tahu ya bahwa nilainya adalah 2 pi I F Z sama dengan nol. Masing-masing ruas bisa kita tambahkan dengan 2 pi I F Z ya, sehingga pada bagian ruas kiri ini 2 pi I F Z-nya ini menghilang ya, atau sudah habis dieliminasi. Dan di sini dengan kita mengalihkan suhu kedua ruas dengan 1/2 pi, maka didapatlah nilai berikut ya. C2 Fs ds sama S min Z dikurang 1/2 pi C1 Fs ds per S min Z. Nah, ini kita dapatnya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut. Di sini kita lanjut. Di sini kita akan memerlukan ekspansi berikut ya, teman-teman. Ekspansi dari satu per S min Z ini akan menjadi deret ya.
Deret ketika untuk n sama dengan 0 sampai n besar min 1 dari z pangkat n per s pangkat n plus 1 ditambah z pangkat n besar dibagi atau per s min z dikali s pangkat n besar. Nah, karena telah digunakan pada teori sebelumnya, atau pada bagian sebelumnya, untuk faktor 1 per z min s dalam integral kedua dengan menukar S dan Z dalam persamaan kedua, maka akan diperoleh persamaan kritiknya. Di sini dia hanya menukar untuk posisi Z dan S-nya. Nah, jika kita menggunakan indeks penjumlahan dan menjadi n-1, maka bentuk dari deret ini adalah seperti yang tertera di layar kaca ya, teman-teman. Maka akan menjadi seperti ini. Dan akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya ini, kita mengalihkan kontur dari mengalihkan persamaan 2 dan 3 dengan Fs. Fs ini per 2 pi ya. Lalu kita mengintegralkan kedua sisi terhadap S sepanjang kontur C2 dan C1. Nah, pada ekspansi satu ini maka diperoleh nilai gitu. Nilai deret ya dari perjumlahan deret ya dari ANZN plus rho NZ ditambah BN per ZN ditambah sigma NZ gitu. Dimana kita tahu bahwa nilai AN ini dimulai dari 0 sampai N-1 dan untuk B ini dimulai dari 1 sampai N. Nah, dari sini karena kita tahu bahwa untuk nilai gitu, nilai-nilainya untuk nilai-nilainya eh, sudah kita pelajari sebelumnya, gitu. Maka akan diberikan sebuah persamaan. Persamaannya untuk AN ini adalah 1/2 PI dikali integral C2 Fs sepangkat N plus 1 ds. Dan BN ini sama dengan 1/2 PI dikali integral C1 Fs S plus S min pangkat N plus 1 ds. Dan di mana untuk PN dan sigma N ini bisa dikatakan sebagai sebuah sisa dari operasi pembuktian ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah kondisi ketika N ini cenderung ke 0, maka kita dapat jelas mengambil bentuk dari deret Laurent dalam domain R1 kurang dari modulus Z dan modulus Z ini kurang dari R2. Nah, asalkan untuk nilai dari kedua sisa ini ketika N menjuta hingga akan hasilnya adalah 0 teman-teman. Nah, batasan ini dapat dengan mudah ditetapkan dalam, dalam menggunakan metode lain gitu. Metode yang telah digunakan dalam pembuktian teorema Taylor di bagian 63. Di sini kita dapat menulis untuk modulus Z sama dengan R, sehingga untuk daerah R ini di antara R1 dan R2 ya. Misalkan R ini menyatakan nilai maksimum dari Fs pada C1 dan C2. Nah, karena kita juga merhatikan gitu bahwa jika S adalah titik pada C2, maka modulus S min Z akan lebih atau sama dari selisih R2 dan R1. Dan jika S adalah titik pada C1, maka modulus Z min S akan lebih atau sama dari selisih R dan R min 1 dan R1. Ya. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk menulis eh, dari modulus rho NZ ini kurang atau sama dari kali R pangkat 2 per R kuadrat min R dikali R per R 2 pangkat N. Ya.
Dan sigma NZ, modulus sigma NZ ini kurang atau sama dari R1 per R min R1 dikali R1 per R pangkat N besar. Lanjut, karena R per R2 kurang dari satu dan R1 per R kurang dari satu, sekarang jelas gitu teman-teman bahwa baik Pn maupun sigma N akan cenderung ke nol ketika N ini cenderung dia kita hingga. Akibatnya, kita hanya perlu mengingat sebuah korolari gitu dalam bagian 53 untuk menyadari bahwa kontur yang digunakan dalam integral limit di sini dapat digantikan oleh kontur C. Alih-alih sebagai variabel integrasi, ekspresi 5 untuk koefisien A dan B sama sekali sama dengan ekspresi 2 dan 3 dalam bagian 66 ketika Z0 sama dengan 0 di sana. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kondisi ketika Z0 ini merupakan sembarang titik. Gitu. Nah, di sini kita akan lakukan, kalau misalkan di sini kita tulis, eh ini kita tulis sebuah perlengkapan ya untuk GZ, GZ sama dengan FZ plus Z0 gitu. Merupakan perlengkapan yang dapat kita eh, gunakan dalam pembuktian Z0 di sembarang titik ini. Gitu. Karena kita tahu bahwa FZ ini analitik pada daerah lulusnya, maka untuk fungsi f z plus z0 akan analitik ketika daerah-daerah tersebut terpenuhi ya teman-teman. Dan dengan kata lain, G ini analitik pada anulus R1 kurang dari modulus Z kurang dari R2 yang berpusat di titik asal. Untuk kontur-kontur sederhana dalam pernyataan teorema, memiliki representasi deret eh, atau representasi parametrik di mana untuk Z sama dengan ZT kita memiliki ketentuan bahwa T-nya ini kurang atau sama dengan si A dan T ini kurang atau sama dengan si B ya. Maaf tadi yang A kurang atau sama dengan si T dan yang T kurang atau sama dengan si B. Di mana eh, daerahnya berada di antara R1 dan R2 ya teman-teman. Nah, untuk semua T dalam interval A dan B, oleh karena itu, jika tau ya ini tau menyatakan lintasan, maka Z sama dengan Z min T min Z nol atau A kurang H dan kurang B. Nah, nah, di sini untuk teorema ini juga tidak hanya digunakan merupakan kontur duduk sederhana ya, tapi mengingat adanya ketidaksamaan yang bagian 7, ia terletak hanya di dalam domain, domain antara R1 dan R2. Nah, oleh karena itu, GZ ini memiliki representasi daerah Laurent, yaitu mendapat teman-teman melihat sendiri ya untuk rumusnya seperti apa. Tetapi yang pasti ini menyangkut deret pangkat non negatif dan deret pangkat negatifnya. Gitu. Nah, untuk representasi satu pada slide sebelumnya, ini kita dapat peroleh jika kita menulis FZ plus Z0 sebagai pengganti GZ dan dalam penilaian persamaan dan kemudian mengganti Z dengan Z min Z0 dalam persamaan yang dihasilkan. Nah, begitu pula dalam keadaan perabsahan untuk modul Z berada di antara R1 dan R2, ekspresi 10 untuk koefisien AN adalah lebih lanjut lama sama dengan ekspresi
Nah, untuk sesi 66 biasanya karena integral how dari GZ per Z pangkat N plus 1 sama dengan integral A ke B dari F Z T min Z aksen T per Z T min Z 0 gitu. Dan seterusnya teman-teman. Nah, demikian pula untuk koefisien Bn dengan ekspresi yang sama eh, dengan yang ada dalam ekspres. Selanjutnya, subbab untuk konvergensi mutlak atau modulus dan seragam pada deret pangkat. Nah, jadi teorema yang pertama ini kita membahas mengenai kekonvergenan mutlak dari deret pangkat. Untuk teorema satu, jika deret pangkat sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali Z min Z0 pangkat N, itu konvergen ketika Z sama dengan Z1, untuk Z1 tidak sama dengan Z0, maka Z tersebut konvergen modulus di setiap titik Z pada diserbuka modulus Z min Z 0 kurang dari R1 di mana R1-nya itu sama dengan modulus Z1 min Z0. Seperti pada gambar berikut ini. Dan untuk pembuktiannya, asumsikan bahwa deret deret sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali Z1 min Z0 pangkat N itu konvergen. Dengan demikian AN dikali Z1 min Z0 pangkat N suku tersebut dibatasi, yaitu modulus AN dikali Z1 min Z0 pangkat N itu kurang dari sama dengan M untuk beberapa konstanta positif M. Jika modulus Z min Z0 kurang dari R1 dan ditulis rho sama dengan modulus Z min Z0 per modulus Z1 min Z0, dapat dilihat bahwa modulus AN dikali Z min Z0 pangkat N itu sama saja dengan modulus AN dikali Z1 min Z0 pangkat N dikali modulus Z, Z min Z0 per modulus Z1 min Z0 pangkat N itu kurang dari sama dengan M rho pangkat N. Nah, deretnya berubah menjadi sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari M dikali rho pangkat n adalah deret geometri yang konvergen karena rho itu kurang dari satu. Oleh karena itu terbukti dengan uji perbandingan deret bilangan real sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari modulus AN dikali Z min Z0 pangkat n itu konvergen dalam list terbuka modulus Z min Z0 kurang dari R1. Nah, teorema tersebut memberitahu kita bahwa himpunan semua titik di dalam suatu lingkaran yang berpusat di Z0 adalah daerah konvergensi untuk deret pangkat satu tadi. Asalkan konvergen di beberapa titik selain Z0. Lingkaran terbesar yang berpusat di Z0 sehingga deret satu konvergen di dalamnya disebut lingkaran konvergensi deret satu. Deret tersebut tidak dapat konvergen di titik manapun kecuali Z2 di luar lingkaran tersebut. Sesuai dengan teorema, jika iya, deret tersebut akan konvergen di semua titik di dalam lingkaran yang berpusat di Z0 dan melewati Z2, dan lingkaran pertama tidak mungkin menjadi lingkaran konvergensi. Nah, teorema selanjutnya melibatkan terminologi yang harus didefinisikan terlebih dahulu. Misalkan Z pangkat sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali Z min Z0 pangkat N memiliki lingkaran kekonvergenan modulus Z min Z0 sama dengan R, dan misalkan SZ dan SNZ masing-masing mewakili jumlah deret dan jumlah parsial dari deret tersebut. Maka SZ sama dengan sigma N sampai 0 dari sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali Z min Z0 pangkat N, dan SNZ-nya itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N min 1 dari AN dikali Z min Z0 pangkat N dengan modulus Z min Z0 kurang dari R. Kemudian tuliskan sisa fungsinya, fungsi sisanya, rho NZ sama dengan SZ min SNZ dengan modulus Z min Z0 kurang dari R. Nah, karena deret pangkat konvergen untuk setiap nilai tetap dari Z ketika modulus Z min Z0 kon dari R, kita tahu bahwa sisa rho NZ mendekati 0 untuk setiap N yang cenderung tak hingga. Menurut definisi 1 bagian 60, yaitu modulus Z min Z, modulus Z N min Z kurang dari epsilon ketika N lebih besar dari N0. Dari limit satu barisan ini berarti bahwa sisa bilangan positif epsilon ada bilangan bulat positif n epsilon sedemikian sehingga modulus rho nz
kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar dari n epsilon. Ketika pilihan n epsilon hanya bergantung pada nilai epsilon dan tidak bergantung pada titik z yang diambil pada daerah tertentu dalam lingkaran konvergensi, maka konvergensi dinyatakan seragam atau uniform pada daerah tersebut. Nah, untuk teorema selanjutnya, jika Z1 adalah sebuah titik dalam lingkaran konvergensi, modulus Z min Z0 sama dengan R, dari suatu deret pangkat eh, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali Z min Z0 pangkat N, maka dari tersebut harus konvergen secara seragam dalam list tertutup. Modulus Z min Z0 kurang dari sama dengan R1, di mana R1 sama dengan modulus Z1 min Z0, seperti pada gambar. Nah, pembuktiannya eh, bergantung pada teorema satu, mengingat Z1 adalah sebuah titik yang terletak di dalam lingkaran konvergen pada kondisi 4. Perhatikan bahwa ada titik-titik di dalam lingkaran tersebut dan lebih dari Z0 daripada Z1 yang deretnya konvergen. Jadi menurut teorema satu, deret sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari modulus AN dikali Z1 min Z0 pangkat N itu konvergen. Misalkan M dan N menyatakan bilangan bulat positif, di mana M lebih besar dari N, dapat dituliskan deret 4 dan 5 sebagai berikut. Rho NZ sama dengan limit M mendekati tak hingga dari sigma N sama dengan N sampai M dari AN dikali Z min Z0 pangkat N, dan sigma N sama dengan limit M mendekati tak hingga dari sigma N sama dengan N sampai M dari modulus AN dikali Z1 min Z0 pangkat N. Nah, selanjutnya modulus rho NZ itu sama dengan limit M mendekati tak hingga dari modulus sigma N sama dengan N mendekati M sampai M dari AN dikali Z min Z0 pangkat N, dan ketika modulus Z min Z0 kurang dari sama dengan modulus Z1 min Z0, maka modulus sigma N sama dengan N sampai M dari AN dikali Z min Z0 pangkat N itu kurang dari sama dengan sigma N sampai sigma N sama dengan N sampai M dari modulus AN dikali modulus Z min Z0 pangkat N itu kurang dari sama dengan sigma n sigma n sama dengan n sampai m dari modulus AN dikali modulus Z1 min Z0 pangkat n sama saja dengan sigma n sama dengan n sampai m dari modulus AN dikali Z1 min Z0 pangkat n. Akibatnya modulus rho NZ kurang dari sama dengan sigma n ketika modulus Z min Z0 kurang dari sama dengan R1. Nah, karena sigma n adalah deret konvergen, maka cenderung ke nol karena n cenderung tak terhingga. Artinya untuk setiap bilangan positif epsilon adalah sebuah bilangan bulat n epsilon ada sedemikian rupa. Sigma n kurang dari epsilon setiap n lebih besar dari n epsilon karena kondisi 8 dan 9, maka kondisi 3 berlaku untuk semua titik Z pada modulus Z min Z0 kurang dari sama dengan R1 dan nilai N epsilon tidak bergantung pada Z. Oleh karena itu, konvergensi deret 4 adalah seragam atau uniform. Oke, subbab selanjutnya itu kontinuitas jumlah deret pangkat. Next. Teorema ini merupakan konsekuensi dari uniform convergence yang telah dibahas sebelumnya. Teorema ini sebuah deret pangkat dari SZ sama dengan sigma A N Z min Z0 dipangkatkan N dari N sama dengan 0 hingga sampai tak hingga. Mewakili fungsi kontinu SZ pada setiap titik di dalam lingkaran konvergensinya, yaitu mutlak Z min Z0 sama dengan R. Nah, cara lain untuk menyatakan teorema ini adalah mengatakan bahwa jika SZ menunjukkan jumlah deret 1 di dalam lingkaran konvergensinya mutlak Z min Z0 sama dengan R, dan jika Z1 adalah titik di dalam lingkaran tersebut, maka untuk setiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif delta. Sedemikian rupa sehingga mutlak SZ min SZ1 kurang dari epsilon. Next. Nah, lihat definisi 4 dari sebelumnya, bagi 18, tentang kontinuitas angka delta di sini cukup kecil, sehingga berada di dalam domain definisi mutlak Z min Z0 kurang dari R dari SZ. Nah, di sini terdapat gambarnya. Untuk membuktikan teorema, kita misalkan SNZ menyatakan jumlah N suku pertama dari deret dan menulis fungsi sisanya, yaitu rho NZ. Rho NZ sama dengan SZ min SNZ itu dengan mutlak
dengan mutlak Z min Z0 kurang dari R. Next. Kemudian karena SZ sama dengan SNZ ditambah rho NZ dengan mutlak Z min Z0 kurang dari R, maka dari itu mutlak SZ kurang SZ1 sama dengan mutlak SNZ dikurang SNZ1 ditambah rho NZ dikurang rho NZ min 1. Atau kita ganti sama dengan kurang dari sama dengan. Nah, jika Z adalah titik yang terletak di dalam cakram tertutup mutlak Z min Z0 kurang dari sama dengan R0 yang memiliki radius R0 lebih besar dari Z dari mutlak Z1 kurang Z0 tetapi kurang dari jari-jari R dari lingkaran konvergen deret 1. Konvergensi seragam yang dinyatakan dalam teorema 2 bagian 63 memastikan bahwa ada bilangan positif N epsilon sedemikian rupa sehingga mutlak rho NZ kurang dari epsilon per 3 ketika N lebih besar dari N epsilon. Next. Secara khusus, kondisi 4 tersebut berlaku untuk setiap titik Z di beberapa lingkungan mutlak Z min Z1 kurang dari delta dari Z1 yang cukup kecil, sehingga berada di dalam cakram mutlak Z min Z0 kurang dari sama dengan R0. Sekarang, jumlah parsial SNZ adalah sebuah polinomial dan oleh karena itu kontinu di Z1 untuk setiap nilai N. Khususnya ketika N sama dengan N epsilon N elemen plus 1. Kita bisa memilih delta yang sangat kecil sehingga mutlak SNZ kurang SNZ min Z1 kurang dari epsilon per 3. Whenever mutlak Z min Z1 kurang dari delta. Dengan menulis N sama dengan N elemen plus 1 dalam pertidaksamaan 3 dan menggunakan fakta bahwa pernyataan 4 dan 5 benar ketika N sama dengan N elemen plus 1, kita sekarang menemukan bahwa mutlak SZ kurang SZ1 kurang dari elemen per 3 ditambah elemen per 3 ketika mutlak Z min 1 Z kurang Z1 kurang dari delta ini adalah pernyataan 2 dan teorema sudah terbentuk. Next. Dengan menulis W sama dengan 1 per Z min Z0, kita dapat memodifikasi dua teorema tersebut di bagian sebelumnya. Dan teorema di sini sehingga dapat diterapkan pada deret jenis berikut. Nah, misalnya dari deret 6 konvergen pada titik Z1 dengan Z1 tidak sama dengan Z0, maka deret tersebut sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari Bn W pangkat N harus konvergen secara absolut menjadi fungsi kontinu ketika mutlak W kurang dari 1 per mutlak Z1 kurang Z0. Next. Dengan demikian, karena pertidaksamaan 7 dengan mutlak Z min Z0 kurang dari mutlak Z1 kurang Z0, deret 6 harus konvergen secara absolut menjadi fungsi kontinu di wilayah luar lingkaran si mutlak Z min Z0 sama dengan R1, di mana R1-nya itu sendiri adalah mutlak Z1 kurang Z0. Juga kita tahu bahwa jika representasi deret Laurent ini valid dalam anulusi R1 kurang dari mutlak Z min Z0 kurang dari R2. Maka kedua deret di sebelah kanan akan konvergen secara uniform dalam anulisi tertutup manapun yang konsentris dengan dan berada di dalam wilayah validitas tersebut. Next. Baik, subbab selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas integral dan turunan dari deret pangkat. Oke. Bagaimana yang kita tahu bahwa deret pangkat di sini akan diformulasikan sebagai berikut ya teman-teman untuk rumus umumnya. Ini untuk rumus umumnya. Gitu. Dan dia mewakili fungsi kontinu pada setiap titik di dalam lingkaran konvergensinya. Nah, kali ini kita akan buktikan bahwa jumlah SZ secara nyata analitik di dalam lingkaran itu sendiri. Maka kita akan buktikan
sejumlah teori yang akan kuat, dan di sini kita juga akan membuktikan eh, hal-hal yang dilarang tadi ya, teman-teman. Tadi di sini misalkan kita punya di sini kita punya teorema satu ya teman-teman, di mana dimasukkan C adalah kontur dalam lingkaran konvergen dari deret pangkat SZ, dan diketahui pula untuk GZ merupakan fungsi yang kontinu pada C. Barisan yang dibentuk dengan mengalihkan setiap unsur dalam deret dengan GZ dapat diartikan sebagai integral ya, secara masing-masing atas C, sehingga ini untuk rumusnya ya, untuk integral kontur dari GZ SZ ini akan menghasilkan eh, sebuah deret ya, deret n sama dengan 0 sampai t hingga dari an integral kontur C dz gitu. Nah, untuk membuktikan teorema ini, balik baik dari GZ maupun SZ, duanya kontinu di C. Nah, maka integral atas C dari hasil kali maka akan diperoleh untuk rumus yang GZ SZ ini ya teman-teman. Nah, berikut ya, jika untuk rok N ini merupakan sisa, gitu. Sisa yang menjadi deret yang diberikan setelah N suku. Ada suku-suku dari penjumlahan berhingga juga kontinu pada kontur C. Dan integral atas C ada. Nah, oleh karena itu, integral dari kuantitas GZ rho NZ juga harus ada, dan kita dapat menulisnya uh, sebagai berikut ya, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya, misalkan kita punya M merupakan nilai terbesar dari GZ ya, pada C dan lapangan, dan misalkan pula L sebagai panjang kontur C dalam pandangan konvergensi seragam dari deret pangkat yang diberikan sebagaimana dijelaskan pada bahasa kelompok sebelumnya. Kita ketahui bahwa setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan bulat positif eh, n besar epsilon. Betul. Sehingga dapat sedemikian buat semua titik Z elemen C, yang mana ini untuk rumusnya ya, untuk modulus dari integral C GZ atau NZ dz ini kurang dari N epsilon L gitu, di mana N lebih besar daripada N epsilon. Dan jikalau kita tinjau persamaan ketiga dengan proses pembuktian seperti di atas, maka terlihat untuk sama dengan satu persamaan yang kedua. Nah, dengan demikian, teorema pertama ini terbukti, teman-teman. Nah, sekarang jika GZ sama dengan satu, untuk setiap nilai Z, tidis terbuka dan dibatasi dengan lingkungan kekonvergenan gitu. Lengkap, gitu. Kenyataannya bahwa di sini untuk Z min Z 0 pangkat N ini akan menyeluruh atau disebar ketika N sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Itu di sini kita juga dapat memastikan bahwa untuk nilai dari integral C GZ dikali Z min Z 0 pangkat N ini adalah integral C dari Z min Z 0 pangkat N dz sama dengan 0. Nah, untuk seluruh kontur C ini tertutup yang termasuk dalam domain itu, menurut persamaan kedua, maka integral kontur C SZ sama dengan DZ itu sama dengan 0. Untuk setiap kontur yang dapat memenuhi uh, dan menurut ya, dan menurut teori Morera, fungsi fungsi SZ analitik di sepanjang domain. Nah, akibatnya jumlah SZ dari deret pangkat analitik di setiap titik Z yang berada di dalam lingkaran konvergenan dari uh,
dari deret itu sendiri ya, teman-teman. Untuk mengilustrasikannya gitu, di sini kita akan menentukan fungsi yang didefinisi dengan rata ya, rata persamaan di bawah ini yang bersifat menyeluruh. Ketika untuk fz, ketika z-nya bukan 0, dia akan menilai eksponen z min 1 per z. Dan ketika z sama dengan 0, dia akan membantu ya, dan dia nilai 1 dari gitu. Nah, sejak ekspansi deret Maclaurin ini mewakili, maka untuk setiap nilai z dari gambaran eh, dari deret yang atas ini ya, dari deret Maclaurin ya, kita dapat memproses sebuah nilainya gitu teman-teman. Nah, diperoleh dari membagi persamaan keempat dengan z yang terdefinisi selama z bukan 0, walaupun saat z semua dengan 0 fz konvergen ke f0, maka di sini kita kembali mengingat teman-teman. Untuk eksponen z min 1 per z sama dengan fz ketika z bukan 0, dan untuk limit z menuju 0 dari z min 1 per z sama dengan f0 sama dengan 1. Nah, limit pertama di sini tentunya juga terlihat jika kita ikuti ya, ikuti menuliskannya gitu dalam bentuk definisi lima ataupun kurungan. Nah, pasti untuk nilainya ini adalah limit z menuju 0 dari eksponen z min 1 per z. Nah, di sini juga kita punya definisi turunan juga tentunya bagi eksponen z min 1 saat z sama dengan 0. Kita memasuki teorema kedua, teman-teman. Ketika uh, deret pangkat yang sebagaimana persamaan pertamina dapat diturunkan suku per suku, manakala di setiap titik z berada dalam lingkaran konvergensi dari deret ini. Betul. Eh, untuk rumusnya seperti itu ya teman-teman. Untuk yang S ya turunan SZ lah ya. Satu. Nah, untuk membuktikannya, maaf, untuk membuktikannya kita jadikan Z ini melambangkan segala titik dalam lingkaran konvergensi deret. Kemudian kita umpamakan juga C sebagai kontur tertutup sederhana yang berorientasi yang juga berada di dalam lingkaran itu. Nah, juga kita definisikan sebagai sebuah fungsi. Untuk GS ini sama dengan 1/2 I dikali 1/S min Z pangkat 2 ya teman-teman. Nah, di setiap titik S di kontur C, sejak GS ini kontinu di C, teorema 1 memberitahu kita bahwasannya untuk integral C GS S besar SDS akan sama dengan jumlah dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dari AN dikali integral CGS dikali X min Z0 pangkat N DS gitu. Nah, sekarang untuk SZ ini sudah analitik di dalam maupun atas C. Dan kondisi ini memungkinkan atau mengizinkan kita untuk menyatakan dengan integral C ke S besar S ds ini akan sama dengan 1/2 pi dikali integral C S ds per S min Z pangkat 2 atau menghasilkan S aksen Z. Ya kan? Lebih lanjut lagi untuk N sama dengan 0, 1, 2 sampai tadi hingga di sini akan menghasilkan D per DZ dikali Z min Z0 pangkat N gitu. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk S aksen Z ini adalah jumlah dari N dikali Z min Z0 pangkat N min 1 untuk N sama dengan 1 sampai terhingga. Nah, selanjutnya dalam contoh 4 bagian 59 kita juga melihat, ya teman-teman, kita dapat melihat di sini bahwa untuk min 1
pangkat M dikali Z min 1 pangkat M untuk daerah Z min 1, modul Z min 1 kurang dari 0. Ya. Untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga, di sini kita bisa ya, diferensiasi setiap sisi dari persamaan ini, dan di sini akan menunjukkan bahwa untuk negatif 1/z² ini akan sama dengan min 1 pangkat M dikali N Z min 1 dikali dipangkatkan N min 1 ya, untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga, atau untuk 1/z² sama dengan min 1 pangkat N dikali N plus 1 dikali Z min 1 pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian selanjutnya ada subbab keunikan representasi deret. Keunikan representasi deret, Taylor dan Lorraine yang telah diantisipasi dalam bagian 59 dan 62 masing-masing dapat dilihat dari teorema 1 di bagian 65. Di sini kita dapat mempertimbangkan terlebih dahulu keunikan representasi deret Taylor. Terdapat teorema 1 di mana jika suatu deret sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga an dikali z dikurang z0 pangkat n, maka konvergen ke fz di semua titik di dalam suatu lingkaran modulus z dikurang z0 sama dengan r. Maka itu adalah deret Taylor untuk f dalam pangkat-pangkat dari z dikurang z0. Untuk memulai pembuktian, kita tuliskan representasi deret Fz sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga an dikalikan z dikurang z0 pangkat n, di mana modulus z dikurang z0 kurang dari r. Dan hipotesis teorema dengan menggunakan indeks penjumlahan m, yaitu Fz sama dengan sigma m sama dengan 0 hingga tak hingga am dikalikan z dikurang z0 pangkat m, di mana modulus Z dikurang Z0 kurang dari R. Boleh di next. Kemudian dengan merujuk pada teorema 1 di bagian 65, kita dapat menuliskan integral dengan batas C, GZ, FZ, DZ sama dengan sigma M sama dengan 0 menuju tak hingga AM dikalikan integral dengan batas C, GZ dikalikan Z dikurang Z0 pangkat M dz, di mana GZ adalah salah satu dari fungsi-fungsi, yaitu GZ sama dengan 1/2 pi dikali 1/z min Z0 pangkat N plus 1, di mana N sama dengan 0 hingga tak hingga. Dan C adalah lingkaran berpusat di Z0 dan berjari-jari kurang dari R. Dalam pandangan dari ekstensi 6 pada bagian 51 dari rumus integral Cauchy, kita memperoleh bahwa integral batas C, GZ, FZ, DZ sama dengan 1/2 pi dikalikan integral batas C, FZ per Z min Z0 pangkat N plus 1 DZ sama dengan F pangkat N Z0 per N faktorial. Dan integral batas C dz kali Z dikurang Z0 pangkat N dz sama dengan 1/2 pi dikali integral batas C dz per Z min Z0 pangkat N min M plus 1 dz sama dengan F pangkat N Z0 per N faktorial, di mana hasilnya akan 0 jika M tidak sama dengan N dan akan 1 jika M sama dengan N. Maka jelaslah bahwa sigma M sama dengan 0 menuju tak hingga AM dikali integral batas C GZ dikali Z min Z0 pangkat M dz sama dengan AN. Kemudian karena persamaan 5 dan 7, maka persamaan 3 sekarang mereduksi menjadi F pangkat N kali Z 0 per N faktorial sama dengan AN.
Ini menunjukkan bahwa deret 2 adalah secara fakta deret Taylor untuk F di sekitar titik Z0. Catatan bagaimana dari teorema 1 dapat diambil kesimpulan bahwa jika deret 1 konvergen ke 0 di seluruh lingkaran dari Z0, maka koefisien AN semuanya harus 0. Kemudian terdapat teorema 2, jika suatu deret sigma n sama dengan min tak hingga hingga tak hingga Cn dikali Z min Z0 pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 0, n sama dengan 0 hingga tak hingga AN Z min Z0 pangkat n ditambah sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga Bn per Z min Z0 pangkat n. Konvergen ke FZ di semua titik dalam suatu domain anulus di sekitar Z0. Maka itu adalah representasi deret Laurent dari F dalam pangkat-pangkat dari Z min Z0 untuk domain tersebut. Metode pembuktian di sini mirip dengan yang digunakan dalam pembuktian teorema 1, di mana hipotesis dari teorema ini menyatakan bahwa terdapat sebuah domain anulus di sekitar Z0. Sedemikian sehingga Fz sama dengan sigma n sama dengan min tak hingga hingga tak hingga Cn dikali Z min Z0 pangkat n untuk setiap titik Z di dalamnya. Maka biarkan GZ didefinisikan oleh persamaan sebelumnya, tetapi sekarang izinkan N berupa bilangan bulat negatif juga. Biarkan C menjadi sebarang lingkaran di dalam anulus berpusat di Z0 dan diambil dalam arah positif. Kemudian dengan menggunakan indeks penjumlahan M dan mengadaptasi teorema 1 di bagian 65 untuk deret yang melibatkan pangkat non-negatif dan negatif dari Z min Z0, kita dapat menuliskan integral batas C GZ FZ DZ sama dengan sigma M sama dengan min tak hingga hingga tak hingga CM dikalikan integral batas C GZ Z min Z0 pangkat M DZ atau 1/2 pi dikali integral batas C FZ per Z min Z0 pangkat N plus 1 DZ sama dengan sigma M sama dengan min tak hingga tak hingga CM dikalikan integral C GZ kali Z min Z0 pangkat M DZ. Karena persamaan 6 juga berlaku ketika M dan N berupa bilangan positif, berupa bilangan bulat negatif, maka persamaan 9 mereduksi menjadi 1/2 pi dikali integral batas C FZ per Z min Z0 pangkat N plus 1 DZ sama dengan Cn dengan N sama dengan 0 eh, plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Yang merupakan persamaan untuk koefisien dalam representasi deret Laurent untuk F dalam anulus. Selanjutnya yaitu materi perkalian dan pembagian deret pangkat. Next. Nah, jadi anggaplah masing-masing deret pangkat, yaitu Fz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari An dikali Z dikurangi Z0 pangkat n. Dan Gz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari Bn dikali Z dikurangi Z0 pangkat n. Konvergen di dalam suatu lingkaran modulus Z dikurangi Z0 sama dengan R. Jumlah-jumlahnya Fz dan Gz adalah fungsi-fungsi analitik di dalam lingkaran modulus Z dikurangi Z0 kurang dari R. Dan hasil kali dari jumlah-jumlah tersebut memiliki ekspansi deret Taylor, yaitu Fz dikali Gz sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari Cn dikali Z dikurangi Z0 pangkat n dengan modulus Z dikurangi Z0 kurang dari R. Next. Menurut teorema 1 pada bagian 66, deret 1 adalah deret Taylor. Oleh karena itu, 3 koefisien pertama dalam deret 2 diberikan oleh persamaan C0 sama dengan Fz
FZ0 dikali GZ0 sama dengan A0 dikali B0. C1 sama dengan FZ0 dikali G aksen Z0 ditambah F aksen Z0 dikali GZ0 per 1 faktorial sama dengan A0 dikali B1 ditambah A1 dikali B0. Dan yang C2 sama dengan FZ0 dikali G double aksen Z0 ditambah 2F aksen Z0 dikali G aksen Z0 ditambah F double aksen Z0 dikali GZ0 dibagi 2 faktorial sama dengan A0 dikali B2 ditambah A1 kali B1 ditambah A2 dikali B0. Ekspresi umum untuk setiap koefisien Cn dengan mudah diperoleh dengan mengacu pada aturan Leibniz, yaitu turunan ke N dari Fz dikali Gz sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi NK dikali K turunan dari Fz turunan N dikurangin K dari Gz dengan N sama dengan 1, 2, hingga seterusnya. Next. Oke, di mana kombinasi NK sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurangin K faktorial. Dengan K-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Untuk turunan ke N dari hasil kali dua fungsi yang dapat didiferensialkan. Seperti biasa, F turunan ke 0 dari Z sama dengan Fz, dan 0 faktorial sama dengan 1. Terbukti, Cn sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N dari K dari F turunan K sama dengan dari F turunan K Z 0 per K faktorial dikali turunan N dikurangin K dari G Z0 dibagi N kurangin K faktorial sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan N dari AK dikali BN kurangin K. Sehingga ekspansi 2 dapat dituliskan sebagai FZ dikali GZ sama dengan A0 dikali B0 ditambah dalam kurung A0 B1 tambah A1 dikali B0 tutup kurung dikali dalam kurung Z dikurangi Z0 ditambah buka kurung A0 dikali B2 ditambah A1 kali B1 ditambah A2 kali B0 dikali Z dikurangi Z0 kuadrat. Hingga sigma K sama dengan 0 sampai N dari AK dikali BN kurangin K dikali Z dikurangi Z0 pangkat N dengan modulus Z dikurangi Z0 kurang dari R. Deret 4 sama dengan deret yang diperoleh dengan mengalihkan keduanya secara formal. Deret 1 suku demi suku dan mengumpulkan suku-suku yang dihasilkan dalam pangkat yang sama dari Z dikurangi Z0. Nah, ini disebut hasil Cauchy dari dua deret yang diberikan. Nah, di sini ada contoh 1, yaitu fungsi Fz sama dengan sin hiperbolik Z per 1 ditambah Z memiliki satu titik singular pada Z sama dengan min 1. Sehingga representasi deret Maclaurin berlaku pada lingkaran terbuka modulus Z dikurangi 1. 4 suku tak nol pertama dapat mudah ditemukan dengan menulis sin hiperbolik Z dikali 1 per 1 ditambah Z sama dengan Z ditambah 1 per 6 Z pangkat 3 ditambah 1 per 120 Z pangkat 5 dan ditambah dan seterusnya. Dikali 1 dikurangi Z ditambah Z pangkat 2 dikurangi Z pangkat 3 dan seterusnya. Dan mengalihkan setiap suku pada deret pertama dengan 1. Lalu setiap deret berikutnya dengan min Z dan seterusnya. Pendekatan sistematis berikut disarankan di mana pangkat Z yang sama disusun secara vertikal, sehingga koefisiennya dapat dengan mudah ditambahkan. Next. Nah, jadi di baris pertama ini dikalikan dengan 1, Z ditambah 1 per 6 Z pangkat 3, ditambah 1 per 120 Z
pangkat 5, dan seterusnya. Lalu di sini ada baris kedua. Nah, baris kedua ini dikalikan dengan min Z. Min Z kuadrat dikurangin 1 per 6 Z pangkat 4, dikurangin 1 per 120 Z pangkat 6, eh, dan seterusnya. Lalu di baris ketiga, di sini dikalikan dengan Z kuadrat. Jadi Z pangkat 3 ditambah 1 per 6 Z pangkat 5, dan seterusnya. Selanjutnya di baris keempat, yaitu dikalikan dengan min Z pangkat 3. Jadi min Z pangkat 4 ditambah 1 per 6 Z pangkat 6. Nah, hasilnya yaitu sin hiperbolik Z per 1 ditambah Z sama dengan Z dikurangi Z kuadrat ditambah 7 per 6 Z pangkat 3 dikurang 7 per 6 Z pangkat 4 dan seterusnya dengan modulus Z dikurangi 1. Dengan tetap membiarkan FZ dan GZ menyatakan jumlah-jumlah dari deret 1, misalkan GZ tidak sama dengan 0, ketika modulus Z dikurangi Z0 kurang dari R. Karena hasil bagi FZ per GZ adalah analitik di seluruh lingkaran modulus Z dikurangi Z0 kurang dari R. Ia memiliki representasi deret Taylor, yaitu FZ per GZ sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Dn dikali Z dikurangi Z0 pangkat N, dengan modulus Z dikurangi Z0 kurang dari R, di mana koefisien Dn dapat ditemukan dengan mendiferensialkan Fz per Gz secara berurutan dan mengevaluasi turunannya pada Z sama dengan Z0. Hasilnya sama dengan yang ditemukan dengan secara formal melakukan pembagian suku pertama dari deret pertama dengan suku kedua, karena biasanya hanya beberapa suku pertama yang dibutuhkan dalam praktiknya. Nah, contoh kedua yaitu angka 0 pada seluruh fungsi sin hiperbolik Z adalah angka Z sama dengan N dikali Pi dikali I, dengan N-nya itu merupakan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jadi, persamaan 1 per sin hiperbolik Z sama dengan 1 per Z ditambah Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dan juga seterusnya. Lalu dapat ditulis sebagai 1 per sin hiperbolik Z sama dengan 1 per Z dikali 1 per 1 ditambah Z kuadrat per 3 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 5 faktorial dan juga seterusnya. Persamaan 7 memiliki representasi deret Laurent. Dalam lingkaran tertusuk, 0 dikurangin modulus Z 0 kurang dari modulus Z kurang dari Pi. Penyebut pecahan dalam tanda kurung di sisi kanan persamaan 7 adalah deret pangkat yang konvergen ke sin hiperbolik Z per Z ketika Z-nya itu 0 dan ke 1 ketika Z sama dengan 0. Dengan demikian, jumlah deret tersebut tidak 0 dimanapun di dalam lingkaran modulus Z kurang dari Pi, dan representasi deret pangkat dari pecahan dalam tanda kurung dapat ditemukan dengan membagi deret tersebut ke dalam persatuan sebagai berikut. Satu per 1 ditambah Z kuadrat per 3 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 5 faktorial dan seterusnya sama dengan 1 dikurangin 1 per 3 faktorial Z kuadrat ditambah dalam kurung 1 per 3 faktorial kuadrat dikurangi 1 per 5 faktorial tutup kurung dikali Z pangkat 4 dan seterusnya, atau 1 per 1 ditambah Z kuadrat per 3 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 5 faktorial dan seterusnya sama dengan 1 dikurangi 1 per 6 Z kuadrat ditambah 7 per 360 Z pangkat 4 dan seterusnya dengan modulus Z kurang dari Pi. Oleh karena itu, 1 per sin hiperbolik Z sama dengan 1 per Z dikurangi 1 per 6 Z ditambah 7 per 360 Z pangkat 3 dan seterusnya dengan 0 kurang dari modulus Z kurang dari Pi. Baik, sekian untuk video pemaparan materi kami. Kemudian di sini ada beberapa latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Ya, di sini ada 4 soal.
referensi dari materi ini bisa teman-teman buka untuk modul pembelajarannya ataupun dari bukunya. Gitu. Baik, kita cukupkan untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.